Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rimba, kali ini kita akan membahas ular bajing atau sering juga disebut dengan ular boncleng. Tetapi di dalam bahasa Sunda sering juga disebut ular bajing. Nah, bajing sendiri adalah nama dari kalau bahasa Indonesia sering disebut dengan tupai. Jadi bajing itu adalah tupai. Jadi kalau kita artikan ular bajing itu adalah ular tupai. Ular bajing atau boncleng atau Gonyosoma oxycephalum. Ular hijau yang cukup besar dan penyebarannya di Indonesia cukup banyak. Khususnya di Pulau Jawa. Ular ini tidak memiliki taring bisa. Namun efek gigitannya cukup agak lumayan beresiko. Karena bisa menyebabkan pendarahan yang agak cukup serius di balik giginya yang banyak serta giginya yang rapat. Dan ketika kita digigit, maka mereka akan mengunyah gigitannya. Jadi agak lumayan juga jika gigit bisa pendarahan tuh gigitannya. Tapi santai aja karena gigitannya ini nggak nyampe bisa membunuh kita. Bahkan gak sampai juga tuh bisa menembus ke dalam tubuh. Hanya menembus di bagian kulit saja. Jadi pendarahannya kita bisa melakukan pengobatan seperti luka-luka yang lain. Sama seperti luka sayatan, luka yang lainnya. Bisa dielap dengan tisu atau lap basah, lalu bisa dikasih obat merah untuk cara penyembuhannya. Disebut juga ular bajing karena makanannya sendiri dia sering memakan bajing, namun di lain waktu, di lain kesempatan mereka memakan tikus dan burung pipit serta hewan-hewan yang lain juga. Untuk habitatnya biasanya ular ini di atas pohon dan berkelompok. Jadi di satu pohon itu bisa terdiri dari 1 sampai 2 sampai 3 Gonyosoma. Warna hijau yang menarik serta motif garis hitam di samping mata dan warna kuning yang cukup agak mencolok di bagian dagu serta warna tembolok yang cukup besar yang untuk menakuti predator atau musuhnya. Jadi ketika dia marah, dia akan mengembangkan tubuhnya dan boloknya ini akan cenderung menjadi lebih besar. Ular ini ular agresif dan dia cenderung serangannya ini sangat lumayan cepat dan untuk meminimalisirnya agak lumayan susah untuk mengelak karena serangannya yang tidak bisa ditebak dan cukup cepat. Warna motif hijau di tubuhnya dengan sebagian warna hitam di sisik-sisik mereka menjadikan ular ini bisa disebut juga dengan ular black mamba hijau KW. Namun perbedaannya dia memiliki warna coklat di bagian ekor serta warna pemisah antara hijau dan coklat dengan sedikit warna cincin kuning di bagian ekornya. Dan biasanya juga warna kuning ini menyebar di warna ekor yang coklatnya. Jadi ada coklat berwarna bercak-bercak kuning. Tubuhnya sangat panjang, bisa mencapai 1,5 meter bahkan 2 meter. Tubuhnya yang besar tidak menjadi halangan atau tidak menghambat gerak atau aktivitas dia. Dia tetap agresif dan tetap lincah dengan tubuh yang sebesar itu. Dia memiliki lidah yang hitam dan memiliki warna hitam yang tebal di bagian dalam mulutnya. Jadi ketika dia mangap dengan lebar, warna hitam ini akan terlihat di bagian
langit-langit mulut. Dia tidak memiliki taring bisa, jadi ular ini tidak berbahaya. Nama dari taringnya ini bisa disebut dengan taring Aglypha. Taring yang beralur membentuk huruf U, taring yang rapat, dan taring yang tajam, serta agak sedikit panjang. Populasinya banyak, sering ditemukan di sekitar sungai, di pinggir-pinggir sungai, di pepohonan yang hijau, pepohonan yang merambat, untuk berkamuflase dengan alam sekitar agar dia bisa menyerupai pepohonan atau dedaunan agar tidak terlihat oleh calon buruannya atau calon mangsanya. Ketika dia merasa terancam, hal yang pertama dilakukan jika ular gonyosoma di atas pohon yang bawahnya air atau sungai, biasanya dia akan melompat ke dalam air dan melarikan diri. Ketika situasi menjadi aman, ketika situasi sudah aman, dia akan mengambil napas dan kembali ke pepohonan yang lain untuk berdiam dan beristirahat. Untuk ekornya sendiri atau tubuhnya sendiri, dia mempunyai otot-otot yang cukup kuat untuk melilit. Jadi ketika dia merasa sudah mendapat mangsanya, maka dia akan melilit mangsanya hingga tewas, lalu dia baru akan menelannya. Untuk telurnya biasanya bisa mencapai 12-15 butir. Lidah agak kebiruan, hitam dengan warna kebiru-biruan, menjadikan ular ini ular yang eksotis dan ular yang sangat cantik. Kombinasi yang unik antara warna hijau, kuning, dan coklat serta hitam menjadikan hewan ini hewan yang banyak dijadikan hewan peliharaan. Namun di balik peliharaan itu biasanya dijadikan display dan jarang untuk dimainkan atau di-handle karena ular ini cukup agresif dan sering menggigit. Jadi jarang jika untuk free handling, hanya untuk dijadikan pajangan saja. Sekian untuk pembahasan dari ular gonyosoma atau ular bonceleng ini. Semoga bermanfaat. Saya Rangga dari Hukum Rimba Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.